ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga di malam yang penuh barakah ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang penuh berkah ini guna melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, lanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap ahad malam. Salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan malam ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah catat menjadi amal kebaikan kita sebagai bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam penghulu para nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarganya, sahabatnya, para pencintanya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongannya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak taktis. Hidup ini selalu berubah. Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan orang-orang yang beriman pun tidak boleh larut oleh zaman. Orang-orang yang beriman tidak boleh kalah dengan zaman. Kita dengan kebesaran Islam kita dengan kebesaran agama kita, ini adalah sebuah kemewahan bagi kita untuk menaklukkan zaman ini. Orang-orang yang beriman punya modal besar untuk menjadi pemandu zaman. Di zaman kapanpun, di tempat manapun, dalam ruang dan waktu, bahwasanya orang-orang yang beriman itu harus menjadi pemenang, harus menjadi leader. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus di bangsa Arab saat itu, misinya sangat besar, misinya sangat-sangat sulit, bahkan teramat sulit. Karena Rasulullah SAW diutus untuk melakukan gebrakan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Rasulullah datang, kenapa semua orang Arab memusuhi Nabi Muhammad saat itu? Lebih khususnya kafir Quraisy memusuhi Muhammad saat itu karena beliau membawa sebuah ajaran yang merupakan perubahan yang begitu radikal, yang sangat mengakar. Orang yang sebelumnya istrinya diwariskan, jadi orang-orang zaman dulu itu punya istri 50, 60, sampai 100. Istrinya itu tidak punya hak untuk mewarisi, tapi istrinya justru bisa diwariskan. Na'udzubillah min dzalik. Datang Nabi Muhammad SAW mengangkat kaum wanita, mengangkat harkat wanita sehingga kedudukannya sama di mata Islam antara laki-laki dan perempuan, dan dia memiliki hak yang sama dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Rasulullah datang membawa perubahan yang sangat besar sekali. Andai kata Rasulullah hadir di tengah-tengah kaum musyrikin saat itu, menyuruh, ayo kita semuanya belajar bahasa Arab di sini. Ya nggak ada orang yang bakal protes saat itu. Atau bagaimana caranya kita memuliakan tamu, bagaimana kita menghormati pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pasti Muhammad tidak akan, atau Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah dimusuhi. Tapi Nabi Muhammad datang untuk membawa perubahan yang begitu mendasar, begitu fundamental. Apa yang Rasulullah bawa? Agama Islam untuk keselamatan, bukan saja untuk pemeluknya, tapi juga untuk rahmat lil alamin. Makanya Allah menggunakan kata lil alamin, bukan
linnas, bukan lisyu'ub, bukan untuk people saja, tapi untuk universal, untuk alam semesta. Jadi kehadiran Rasulullah SAW ke atas muka bumi ini untuk membawa perubahan yang begitu besar, agar kita selaras dengan apa yang Allah inginkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini pun mari kita tengok diri kita sendiri. Dari ratusan bahkan ribuan kali kita hadir ke majelis taklim, majelis zikir, harus ada perubahan yang dasar dalam diri kita untuk menuju kebaikan. Kita hitung-hitung lagi minggu lalu kita dapat faedah atau dapat poin apa ketika kita majelis taklim, dan sejauh mana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk itulah kita belajar, untuk itulah kita menghadiri majelis taklim. Dan insya Allah kehadiran kita menyimak, kita memahami, kita bawa ke rumah, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bentuk peran kita untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala sebisa dan semampu kita. Itu paling kecil yang paling bisa kita lakukan. Paling tidak ini merubah sesuatu yang buruk di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena kehidupan itu, sekali lagi saya ucapkan, tidak pernah statis, selalu berubah. Siang ini kita melewati pos security di depan, kita melihat satunya ada janur kuning, satunya ada bendera kuning, sama-sama kuning. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Di hari yang sama Allah mempertemukan dua insan untuk membentuk keluarga baru atau untuk melahirkan generasi baru. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala kasih pesan bahwasanya kamu tidak selamanya di sini. Kamu tidak selamanya pesta di sini. Dunia terlalu kecil bagi Allah untuk membalas hamba-hamba yang bertakwa. Jadi insya Allah nanti antum semuanya dan kita semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, iman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas semua yang antum rasakan saat ini, antum jalani saat ini. Ada susah payah, ada kehimpitan, ada gusar, ada gundah gulana, ada ketidaknyamanan, ada jerih payah yang antum lewati selama ini. Di dunia ini adalah hal atau wadah yang terlalu sempit bagi Allah untuk membalas antum semua. Maka akhirat itu harus ada dan sebuah keniscayaan. Apapun yang ada di dunia ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Antum tahu beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, misalnya ada pembunuhan yang begitu bengis di New Zealand. Berapa korbannya? Puluhan. Korbannya puluhan. Kalau hukum Islam al-ainu bil aini, mata dibalas dengan mata. Andai saja jadi kisos, korbannya kurang lebih 49 atau 39 saat itu. Andai saja jadi kisos, hanya satu orang saja yang memenuhi keadilannya, sisanya mana? Nggak bisa dituntaskan di dunia. Artinya akhirat itu pasti ada, wajib ada, nggak mungkin tidak ada. Disitulah pembalasan semuanya, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau kita di dunia tidak menemukan keadilan, walaupun kita sudah berada di pengadilan, namun di hari mahsyar nanti sangat detail sekali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat, pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat detail, detiknya, waktunya, di titik koordinat berapa dia melakukan itu. CCTV Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rusak. Nanti di akhir akan dibuka semuanya. Karena itu siapapun dari kita yang di masa lampau atau sebelum hadir majelis ini ada melakukan kesalahan,
Ada melakukan sesuatu yang dengan sengaja dia berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka cepat-cepat taubat. Karena kematian itu datang kapan saja, tak memenuhi syarat dia harus tua atau harus syahid. Kematian akan datang kapanpun juga. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis taklim ini adalah bentuk kita untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sepi peminatnya. Kalau orang ditunjuk sebagai stakeholder atau seorang pemimpin di skala terkecil sekalipun di desa, kabupaten, provinsi, yang mau banyak walaupun dengan biaya yang mahal, dengan kos yang sangat mahal, padahal hanya untuk semasa di dunia yang sangat singkat sekali, sangat singkat dan sangat murah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya andai saja dunia ini senilai dengan satu sayap nyamuk, bukan dua. Kalau lu bayangkan, andai saja dengan sayap nyamuk nilainya sama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rela ngasih minuman orang kafir. Tapi karena itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang rajin kerja dia dapat banyak uang, yang kerjanya biasa-biasa saja dia dapat sebegitu. Tapi itu bukan jaminan Allah suka sama dia. Nggak ada jaminan. Alamat indikator yang paling penting untuk mengukur seberapa Allah Subhanahu wa taala sayang atau tidak dengan kita, seberapa mudah kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu stressing point. Kalau kita sudah memiliki alamat ini hanya untuk hati kita, tidak untuk diumbar, tidak untuk di-share di medsos, bahwasanya itu adalah tanda yang paling konkret dalam hati kita bahwasanya Allah sedang menyayangi antum. Antum dekat sama masjid, dekat majelis taklim, ringan tangan nolong orang, bantu orang sangat mudah sekali, tidak perlu apapun, langsung menawarkan diri untuk membantu sesamanya. Ini pertanda Allah menginginkan kebaikan dan antum bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita cari di masa yang sangat singkat ini. Yang sangat singkat ini, hal-hal yang begitulah yang harus kita cari. Yang harus kita temukan. Kita bagaimana caranya mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala di tempat manapun. Ini apa kata Sayyidina Ja'far Shadiq? Jangan pernah menyepelekan pahala yang kecil. Cuma ngangkatin Al-Quran doang, cuma nemenin jamaah saya ke kuburan doang. Karena kita tidak pernah tahu di mana Allah menyimpan ridhonya. Gak pernah tahu. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan pernah kita sepelekan, karena kita tidak tahu di mana Allah menyimpan ridhonya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu ketika ditanya di dalam sebuah mimpi muridnya bagaimana beliau mendapatkan nikmat kubur, sedangkan beliau adalah Imam Taifah Sufiyah. Beliau itu pemimpin atau imamnya kaum sufi di zamannya. Apa kata beliau? Saya mendapatkan kayak begini. Ruqayyah raka'atun qabla al-fajr. Hanya beberapa rakaat yang saya lakukan sebelum sholat fajar, itulah yang mengambil atau mengundang keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dahsyatnya dakwahnya beliau, begitu banyaknya murid beliau, tapi amalan yang sangat sederhana inilah yang mengantarkan beliau mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaliknya, jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Jangan pernah. Kita nggak tahu di mana Allah menyimpan berkahnya. Menyimpan berkahnya. Walaupun cuma sindir-sindiran di medsos, walaupun cuma misalnya nyinggung-nyinggung sedikit di grup WhatsApp,
Kalau Allah situ murka kepada kita, lantas kalau Allah sudah murka, kita dapat berkah dari mana? Kita dapat ketentraman hati dari mana? Kita dapat bahagia dari mana? Nggak akan pernah kita temui. Karena itu, setiap hadir majlis seperti ini, Al-Fajr mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita senantiasa menghadirkan apa yang kita dapatkan di setiap majlis taklim. Apakah majlis ini sudah menambah kebaikan, menjadikan kita semakin berubah menjadi lebih baik, atau begitu-begitu saja? Kalau hanya begitu-begitu saja, atau bahkan ada kemungkinan ada yang tidak benar dari diri kita, ada yang tidak betul dari diri kita, cepat-cepat adrik atau cepat-cepat kita bisa menambal semua kekurangan ini, sehingga kita mendapatkan intisari dan kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan di setiap majlis taklim seperti ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke bab takwa. Ini sangat penting sekali di kitab Riyadhus Shalihin. Bab takwa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini selalu kita dengarkan setiap khutbah Jumat. Selalu disambungkan dan dilanjutkan oleh para pengkhotbah atau para khatib. Ayat ini begitu penting untuk mengingatkan kita semuanya akan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan selama masa di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini diperintahkan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya begini. Ada yang dilarang, ada yang diizinkan, dan ada yang diperintah. Ada yang dilarang, ada yang diizinkan, ada yang diperintah. Dilarang dalam artian nasnya sudah jelas, judi tidak boleh, zina haram, riba haram, dan lain sebagainya. Ada yang diizinkan, setiap sesuatu yang tidak ada nas mengatakan haram maka itu boleh dan diizinkan. Tapi ada yang diperintahkan. Kalau Allah perintahkan, maka itu wajib dan harus kita tunaikan. Penting untuk kita ingat bahwa sejak kehadiran kita di dunia ini ada sebuah perintah yang harus ada di kelopak mata kita di setiap saat. Ada perintah dari Allah untuk kita selalu bertakwa. Takwa. Takwa itu kalau kita ambil akar bahasanya artinya takut. Takut. Beda halnya dengan kita takut sesama makhluk, kita akan menjauh. Tapi takut kepada Allah ini akan menghasilkan rasa takut yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita kepada Allah ini mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Lebih baik amalan wajib kita laksanakan semampu kita. Sholat lima waktu, zakat, puasa, namun zero mistake, nggak berbuat dosa yang sengaja, itu jauh lebih baik ketimbang ibadahnya rajin, maksiatnya juga gemar. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik rumahnya sederhana, tapi bersih, ketimbang walaupun agak besar sedikit tapi jorok di dalamnya, nggak disukai. Maka penting bagi kita untuk membersihkan ruang di dalam diri kita ini. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ada spesifik poin di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Ada underline di sini, ada garis bawah dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa enggak sembarangan takwa, tapi takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Allah Maha tahu, karena di kalangan hambanya ada yang mengaku bertakwa, tapi sesungguhnya dia tidak bertakwa. Ada yang melaknat iblis, laknatullah alaih, teriakkan orang ramai. Tapi ketika dia sendiri dia memuja-muja iblis.
dengan mengikuti hawa nafsunya. Tidak boleh ada yang mengambil duit negara, teriak rame-rame. Ketika sepi, dia sendiri yang berinovasi dan berkreasi bagaimana cara ngambil duit negara. Waliyadzubillah. Ittaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan sekedar ngomong aja. Takwa juga dalam bahasa kekinian mungkin bisa kita terjemahkan integritas. Itu yang dibutuhkan dari seorang yang beriman. Ittaqullah haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Di dalam jasad kita ini, ya, kita punya anggota tubuh. Ada mata, kepala, telinga, hidung, tangan, kaki, lutut, dan lain sebagainya. Tapi dalam tubuh kita ini ada panglima yang paling menentukan keselamatan dunia dan akhirat tubuh kita ini. Ala wahiyal qalb. Hati kita ini kecil, ya, tak kasat mata. Hati itu bukan jantung, Pak, bukan liver. Tapi Imam Ghazali menjelaskannya sangat detail sekali di karyanya Jalaluddin, bahwasanya itu merupakan sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tak kasat mata yang menentukan kita selamat atau tidak. Idza saluhat jasad kullu. Kalau dia benar, kalau dia lempeng, semua anggota tubuh kita ini akan lurus. Wa idza fasadat jasad kullu. Kalau dia rusak, chip yang kecil ini rusak, semuanya akan rusak. Maka penting bagi kita awal langkah kita untuk menuju takwa adalah membersihkan hati ini. Karena dengan membersihkan hati ini, nanti anggota tubuh yang lain akan ikut. Kalau hati ini udah bersih, bersih yang lain. Semuanya ada alarmnya di sini. Dakma yuridu ila ma la yuridu, kata Rasulullah, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang kamu sudah pasti. Karena apa? Disitulah perannya hati. Istafti qalbak, kata Rasulullah, istafti qalbak. Kalau mau bikin referendum, kalau mau bikin sesuatu yang melahirkan fatwa, kalau mau minta fatwa, fatwalah atau mintalah fatwa kepada hati buat Rasulullah. Karena hati kita yang bersih itu masih ada alarmnya. Aduh, ini kayaknya bukan yang halal ini. Aduh, ini kayaknya saya nggak tenang. Ya, ada ya para hadirin semuanya. Kita merasakan itu kalau ada sesuatu yang tidak nyata halal, tidak nyata bersihnya, pasti ada sekian banyak dukuh yang kita jual. Ada hampir 1/5-nya mungkin ada yang rusak, ditaruh di paling bawah. Misalnya, ketika orang jual, ya, orang datang langsung cereok, langsung. Tiba-tiba di rumah, saya bilang ini 1/5 yang busuk. Saya sendiri ikhlas, atau kita semuanya sudah berikhlas. Tapi, bukankah pada waktu kita masukkan itu Allah tahu? Bukankah itu nanti ada hisabnya sekecil itu? Dan saya hakul yakin pada saat itu hatinya nggak tenang, hatinya nggak tentrem, nggak ada. Ini rumusnya sudah hukum besi, Pak. Sesuatu yang melanggar perintah Allah, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan di atas muka bumi ini, pasti tidak akan pernah tenang. Izinkan saya menukil kata-kata Bapak Novel Baswedan. Beliau adalah salah satu, tidak perlu diperkenalkan kembali, salah satu yang paling terkenal penyidik dari KPK. Itu pernah mengatakan seperti ini. Pengalaman saya, tidak ada satu orang pun koruptor yang sudah terbukti korupsi, keluarganya atau dunia yang tenang hidupnya. Nggak ada. Saya pastikan 100%
100% tidak ada hatinya yang tenang. Tapi udah tahu begitu, banyak peminatnya. Banyak. Karena apa? Begini, ada orang mengambil sesuatu karena butuh. Ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa seorang budak mencuri majikannya? Kenapa? Dia terlambat bayar salarinya. Ini karena butuh. Anaknya butuh susu. Anak yang satunya lagi butuh makan siang. Nggak ada yang diberikan, maka dia mencuri. Ini karena butuh. Tapi ada yang karena rakus. Ini susah obatnya. Susah sekali. Karena rakus. Karena apa? Seisi dunia pun kalau dikasih, ini persis dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kata anak cucu Adam diberi 1 sumur emas, bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, 1 sumur emas. Kalau kita mikirnya sekarang cukup dong, 1 sumur emas, cukup dong sampai mati, nanti kita nggak perlu nyari kerja lagi, tidak perlu balik Jakarta lagi, tidak perlu bikin investasi lagi, cukup. Enggak, kata Rasulullah. Niscaya dia akan mengharapkan sumur emas yang kedua. Tidak akan pernah mereka puas sampai liang lahat berdiri di atas kuburannya. Kita tidak perlu sampai pada hadis ini. Kita nggak perlu sampai pada orang yang disifati Rasulullah seperti ini. Yang ada di depan kita bangun tidur, alhamdulillah sehat walafiat. Yang mau dimakan ntar pagi ada pisang goreng sama kopi panas. Kamu sudah memiliki dunia beserta isinya. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Nah, beruntunglah orang-orang yang beriman di dunia ini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa, dia jauh dari apa yang Allah larang. Anda enggak berani, enggak takut. Enggak berani saya. Apalagi sekarang misalnya pada musim pemilihan kepala daerah dan sebagainya, saya mendapatkan keterangan dari beberapa senior misalnya di kampung saya itu. Saya nggak bilang kamu di sini, ya banyak yang seperti itu, pemuka-pemuka agama yang punya basis massa, diiming-imingin segini, segitu, untuk begini, untuk begitu. Dalam hati kecil saya, itu terlalu kecil untuk membeli kita. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia ini terlalu kecil untuk menghargai satu orang beriman. Kecil lah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan sampai kita tergiur sama sesuatu yang murah, yang harganya antum ini satu orang beriman saja itu mahal di sisi Allah. Makanya di surga antum begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan satu orang hamba Allah itu lebih berharga di hadapan Allah daripada kita membangun 1000 Ka'bah atau 1000 masjid. Saking berharganya satu orang beriman. Sebaliknya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menghilangkan nyawa satu orang beriman. Itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahu 'adzaban aliman. Yang membunuh orang beriman secara sengaja, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan. Siapa orang yang membunuh satu orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka khalidan, dia kekal di dalamnya. Karena apa? Karena Islam datang untuk menjaga jiwa. Wa ghadiba alaihi, kalau dia tidak taubat, Allah marah sama dia. Wa la'anahu, Allah
orang tersebut. Terus kalau Allah sudah melaknat kita, ketentraman dari mana yang kita dapatkan di dunia ini? Ini bumi Allah. Antum sembunyi di basement yang paling bawah saja, antum bersalah. Maka hati-hati. Dunia ini hanya sebentar, kekuasaan hanya sebentar. Antum misalnya dari lahir sampai mati berkuasa itu masih sangat sebentar dibandingkan nanti akhirat yang Allah janjikan. Sebentar. Barangkali kita sebentar lagi meninggalkan dunia ini. Enggak nunggu besok bubar majelis salib saja ya Allah udah salah satu di antara kalian ini saya tanya. Walaysa Allah bi'aziz. Bukan sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita dengarkan, kita resapi ayat ini sampai ke telinga, ke hati kita. Seolah-olah Allah sedang berdialog dengan kita saat ini. Ayo orang-orang yang beriman, intaqullah, takwakan kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna. Ada nun taukid di sini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada nun taukid, artinya ada penegasan. Jangan sekali-kali kalian mati. Kan kita mikir, enggak ada dalam hati kita pengen mati. Dan tidak ada orang yang berusaha dengan usahanya sendiri dia bisa mati. Mati itu sudah ada jadwalnya, tepat, sangat presisi, dan tidak akan keliru. Apa maksud firman Allah ini? Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Enggak ada yang mau mati Allah. Ya. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Karena apa? Betapa banyak dari ayat ini kita membaca bahwasanya ada orang yang terlahir Islam, ngaji di pesantren, hadir majelis taklim, tapi di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu pekerjaan ahli neraka, pekerjaan ahli neraka. Udah benar dari kecil sekolahnya benar, sampai profesor. Lebu di masa akhir hidupnya. Ini eman sekali, ini suul khatimah. Suul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perasaan senang berbuat sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Jangankan kita untuk melakukan, terbesit pun ya Allah jangan sampai. Terbesit pun jangan. Ini satu-satunya modal utama kita ketemu Allah nanti. Ya, bisa jadi kita belum sempat punya pesantren yang besar saat ini. Bisa jadi kita belum pernah nyumbang 1000 box per Jumat untuk orang lain. Tapi paling tidak kita punya hati yang tidak pernah berniat terbesit dalam hati kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kita salah, cepat-cepat balik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah demen, Allah sayang, Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat, artinya cepat kembali dan mensucikan diri. Salah tobat. Ini kapan kelar ya Ustaz, misalnya kita ini salah taubat lagi, sama kita punya kendaraan. Emang kalau udah kotor gak dicuci, hitam dicuci, kotor lagi Ustaz. Ya udah emang kayak begitu. Emang harus kayak begitu, selama kita punya kendaraan, ya dicuci. Sampai kapan? Sampai nanti. Begitu kita di dunia. Salah balik cepat. Cuman kan ada kesalahan yang memang di situ ada unsur manusiawinya. Dirasa udah bener ngomongnya, ternyata menyinggung perasaan orang lain. Dirasa kita melakukan sebuah kebaikan, ternyata tidak dinyana orang-orang sekitar kita tersinggung. Ini kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, tidak diniatkan. Insya Allah mendapatkan al-afu min Allah Subhanahu wa taala, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan Islam. Bisa jadi kita di dunia tidak pernah makan makanan yang mewah, tidak pernah ada di dalam hotel yang berbintang 5. Bahkan di Dubai itu sudah ada hotel di bawah laut bintang 10.
Saya bilang saya bintang 6 aja gak pernah. Bintang 10 udah ada Pak. Laut itu kamarnya itu kaca di bawah laut, bener asli di bawah laut. Lewat ikan, lewat. Bisa jadi kita tidak pernah seperti itu. Namun kemewahan kita adalah hati kita kalau tidak pernah berniat untuk bermaksud kepada Allah, itu kemewahan yang luar biasa. Antum bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dari hati ini semakin bersih hati kita, itu seperti jalannya kehidupan sehari-harinya, itu seperti ada yang tuntun. Hatinya hidup. Hati hidup itu dia bergerak dengan laluinya saja, itu selamat. Tambah lagi majelis taklim seperti ini sudah ada guidance, ada bimbingan, ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, di sana ada belokan, belok. Awas, di sana nggak boleh parkir, yang lama-lama langsung jalan. Ada dalil semuanya, ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kita sering berbuat dosa, hati yang tadi bersih itu timbul nokta. Sampai ini hati semuanya gelap. Kalau udah dapat stempel, dapat sibrah, dapat celupan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang fasik munafik, ini tidak akan lagi bermanfaat. Hayat juga gak berguna. Penyakit datang biasa aja. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah digubris. Hatinya udah gelap. Salah satu obat untuk membersihkan hati ini apa? Sesungguhnya segala sesuatu itu ada karatannya, kata Rasulullah, dan obatnya hati yang benar itu adalah zikrullah. Sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholata lidzikri. Firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat untuk mengingat kepada Allah. Jadi kalau kita sholat tidak ingat Allah, maka sholat kita hampa. Tapi ingat saja, tidak sholat itu juga tidak mendirikan perintah Allah. Hanya ada iling-iling di Jawa, ngiling doang tapi tidak sholat. Padahal aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering zikir di hati, waktu kita misalnya mengemudi KRL, hati kita Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah hati seperti itu, insya Allah maksiat dekat nggak bakalan itu terlena dia. Oh, hatinya dia selalu ingat, hatinya hidup. Semakin sering diasah, nokta hitam tadi itu semakin hilang. Semakin hilang. Kalau sudah bersih, bersinar, inilah yang disabdakan Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian firasat orang-orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pengajian malam ini bab takwa kita baru bahas satu ayat. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan lebih bisa mengelaborasi lagi takwa itu seperti apa. Apa saja tantangan orang-orang yang bertakwa? Apa saja akan didapatkan orang-orang yang bertakwa? Lantas bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga takwa ini agar tetap menjadi takwa yang sebenar-benarnya, sama dengan yang Allah sampaikan tadi, haqqat. Agar apa? Inilah satu-satunya barang mewah, satu-satunya barang mahal yang dimiliki orang yang beriman. Kalau kita sudah kehilangan takwa, maka percayalah, berapapun yang antum miliki tidak ada gunanya di hadapan Allah. Ada nilainya. Allah nggak lihat. Allah nggak lihat. Berapapun yang antum miliki, Allah tidak akan pernah lihat. Kalau kita sudah kehilangan takwa. Makanya Imam Al-Haddad katakan taqwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa 'izzun fid dunya wal nad'i fiha ghinad darain fastamsik biha wal zamtana ma tashtahi wa tad'i. Dikatakan Imam Haddad takwa itu adalah ghinad darain, kekayaan dunia dan akhirat. Karena orang yang bertakwa itu di dunia ini udah kaya. Kaya apa? Karena dia sudah memiliki segalanya. Dia menikmati segalanya. Setiap episode dia nikmati. Saat dia sakit, dia bersabar. Saat dia lapar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ
Disitulah orang-orang yang bertakwa menikmati setiap fase kehidupan di dunia ini. Pagi menjelang sore, sore menjelang malam, malam menjelang subuh, dia lewati semuanya dalam keadaan takwa. Betapa nikmatnya orang-orang yang bertakwa di dunia ini. Dia tak pikir itu bagaimana orang lagi sibuk keadaan. Dia tak pusing bagaimana itu rupiah, dolar naik, turun, perintah dan sebagainya. Yang dia pikirkan bagaimana menjaga harta yang begitu berharga di dalam hatinya, yaitu takwa. Yang inilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalamnya. Lah, kalau Allah yang perintahkan, kalau Allah yang sudah perintahkan, berarti sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan sesuatu yang teramat besar. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjaga takwa ini. Kalau kita menjaga betul takwa ini. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi al-fakir sendiri dan juga jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.